Assalamualaikum anak-anak, mari kita belajar bahasa Inggris bersama saya, Mila Rosdiana. Kali ini kita belajar in chapter 3 about telling time, days, and months. Learning objective. Apa yang harus kita pelajari? Students are able to ask time in English. Siswa dapat menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. Students are able to tell time in English. Siswa dapat menceritakan waktu dalam bahasa Inggris. Students are able to ask days in English. Siswa dapat menanyakan hari dalam bahasa Inggris. Students are able to tell days in English. Siswa dapat menceritakan hari dalam bahasa Inggris. Students are able to ask dates in English. Siswa dapat menanyakan tanggal dalam bahasa Inggris. Students are able to tell dates in English. Siswa dapat menceritakan tanggal dalam bahasa Inggris. Students are able to ask month in English. Siswa dapat menanyakan bulan dalam bahasa Inggris. Students are able to tell months in English. Siswa dapat menceritakan bulan dalam bahasa Inggris. Okay, we learn grammar. Days, students are able to ask and to tell days in English. Months, students are able to ask and to tell months in English. Date, students are able to ask and to tell date in English. Time, students are able to ask and to tell time in English. Oke, anak-anak, kita sekarang belajar tentang names of the days. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Nah, ini baru saja kita belajar tentang nama-nama hari dalam satu minggu. Oke, now we can use, kita bisa menggunakan istilah today, artinya hari ini, yesterday, artinya kemarin, before, artinya sebelum, after, artinya sesudah, the day after tomorrow, artinya lusa. Istilah ini bisa kita lihat pada contoh di bawah ini. Now look example. Today is Wednesday. Hari ini adalah hari Rabu. Yesterday is Tuesday. Kemarin adalah hari Selasa. Okay, now before Sunday is Saturday. Sebelum Minggu adalah hari Sabtu. Today is Thursday. Hari ini adalah hari Kamis. The day after tomorrow is Saturday. Lusa adalah hari Sabtu. After Monday is Tuesday. Setelah Senin adalah hari Selasa. Nah, ini anak-anak contoh-contoh yang digunakan untuk menggunakan today, yesterday, before, after, and the day after tomorrow, yaitu untuk penggunaan names of the days atau menerangkan tentang nama-nama hari. Okay, next. Okay, now we study names of the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November,
and December. Okay, they are of the names of the months. Okay, now look example. Lihat contoh di bawah ini. Before June is May. Sebelum bulan Juni adalah bulan Mei. After August is September. Setelah bulan Agustus adalah bulan September. Okay, now we study asking for date and telling date. Nah, kita bisa menggunakan tentang meminta atau memberitahukan tentang tanggal. Okay, now look example to ask of date, menanyakan tanggal dengan menggunakan what's the date today? Tanggal berapa hari ini? Atau kita bisa menggunakan what's today's date? Hari ini tanggal berapa? Nah, kita sekarang belajar tentang cardinal number atau learn cardinal numbers. For example, 1, 2, and etc. Kita bisa menggunakan cardinal number dengan menggunakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Learn ordinal number atau bilangan bertingkat. Nah, seperti first, pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, dan seterusnya. Okay, now look example to tell of date atau memberitahu tanggal. It is on 19 January. Kita bisa menggunakan penulisan tanggal dengan menggunakan cardinal number dengan contoh it is on 19 January. Atau dengan kita bisa menggunakan the 19th of January. Kita bisa menggunakan penulisannya ordinal number dengan the 19th of January. Atau contoh yang lain, it is on 2 May. Nah, atau dengan menggunakan ordinal number on the 2nd of May. Itu anak-anak cara penulisan tanggal dalam bahasa Inggris. Bisa menggunakan cardinal number atau bisa menggunakan ordinal number. Okay, asking for information about time. Kita belajar tentang waktu. Nah, when talking about daily activities, we usually information about time. Ketika kita belajar tentang kegiatan sehari-hari, kita bisa menggunakan informasi atau pembelajaran time dengan menggunakan what time is it? Do you have the time? Could you tell me what time is it today? What time do you go to school? What time in the English class on Monday? Nah, kita juga bisa menggunakan EM and PM di dalam penulisan waktu. Contohnya di sini, EM, ante-meridium, refer to 12 midnight until 12 noon. Jadi penggunaan AM di sini kita bisa menggunakan penulisan waktunya mulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. PM, post-meridium, refer to 12 noon until 12 midnight. Kita bisa menggunakan post-meridium, penulisannya mulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, kita juga dapat menggunakan kata pas dalam penulisan waktu menunjukkan jam itu lewat. Dan menggunakan kata to, yaitu untuk menunjukkan jam itu kurang. Okay, now look. To tell time, study for example. Say the hours, kalau kita menunjukkan tepat. Di sini ada contoh jam 3. Dalam bahasa Inggrisnya, lihat contohnya di sini. Look example, it is 3 o'clock. Nah, atau ada dua cara
umum yang menanyakan waktu, there are two common ways of telling the time. Say the hours first and then the minutes. Atau ucapkan jam pertama baru menit. Example, it is 12:15 minutes. Kemungkinan lain untuk mengatakan, kita bisa menggunakan lebih dari 15, yaitu menggunakan 15 minutes is a quarter past. Example, it is a quarter past 12. Jadi kita bisa menggunakan istilah menit terlebih dahulu, baru jamnya. Atau kita bisa menggunakan it is 12:15 minutes atau it is a quarter past 12. Say the minutes first and then the hours. Atau kita bisa menggunakan ucapkan menit pertama dulu baru jamnya. Penulisannya di sini menit terlebih dahulu baru jamnya. Look example. It is 10 minutes past 10. Atau another possible of saying 5 minutes is a quarter. Kemungkinan lain mengatakan 15 menit adalah seperempat. Kita bisa menggunakan we can use a quarter to untuk menggunakan jam kurang 15 menit. Menggunakan a quarter to. Look example. It is a quarter to 11. Jadi menitnya terlebih dahulu baru jamnya. Nah, another possibility is saying 30 minutes is a half past. Kemungkinan lain mengatakan 30 menit adalah setengah atau dalam bahasa Inggrisnya a half. Kalau lebih dari 30 menit adalah a half past. Now look example, it is a half past 3. Oke anak-anak, baru saja kita belajar tentang nama-nama hari, tanggal, bulan, dan waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.